Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dianggraini dari mahasiswi Farmasi Unsur Angkatan 2019. Jadi, di video kali ini kita akan membahas dan juga mengulik sedikit tentang salah satu kasus yang biasa atau lumrah terjadi di sekitar kita, yaitu alergi. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang alergi, kita harus tahu dulu nih, apa sih alergi itu? Jadi, alergi ini merupakan suatu reaksi yang berlebihan yang terjadi pada sistem imun tubuh karena adanya rangsangan atau yang biasa kita sebut alergen, di mana rangsangan ini akan menimbulkan efek yang berbeda-beda pada setiap orang. Reaksi alergi ini terjadi karena adanya reaksi hipersensitivitas pada tubuh karena adanya aktivasi yang berlebihan oleh sel B dan juga sel T, di mana menimbulkan suatu keadaan imunopatologik pada tubuh. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa angka prevalensi alergi ini meningkat loh setiap tahunnya, terutama adalah alergi yang terjadi pada anak. Hal ini disampaikan oleh World Allergy Organization dalam bukunya yang berjudul The WHO White Book on Allergy. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa sih faktor resiko yang menyebabkan terjadinya alergi? Faktor resiko ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dari genetik atau dari riwayat keluarga. Kemudian yang kedua adalah paparan mikroba. Yang selanjutnya adalah hewan peliharaan seperti bulu ayam, bulu anjing, atau bulu kucing. Kemudian selanjutnya adalah riwayat pemberian ASI dan juga riwayat persalinan. Selanjutnya adalah asupan makanan, dan yang terakhir adalah adanya alergi pengobatan seperti antibiotik. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa sih gejala yang biasanya timbul ketika terjadi alergi. Beberapa gejala diantaranya yaitu yang pertama, gatal-gatal, ruam kemerahan pada kulit. Yang ketiga, adanya pembengkakan pada bibir dan juga lidah. Kemudian selanjutnya ada angiodema, sesak napas, mengih, mual, muntah, dan juga kram. Dan hal ini diketahui bahwa alergi memiliki manifestasi klinis dari ringan hingga berat. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu nih mewaspadai ketika terjadi manifestasi klinis yang berat pada alergi. Manifestasi klinis berat ini biasa kita sebut dengan shock anafilaksis. Shock anafilaksis ini merupakan suatu reaksi yang berlebihan dan bersifat kegawat daruratan yang terjadi pada saluran sistemik ketika terjadi alergi, di mana biasanya ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu sesak napas, kemudian tekanan darah yang menurun secara drastis, dan yang ketiga itu pusing. Ketika terjadi shock anafilaksis, maka diperlukan adanya penanganan segera pada pelayanan klinis atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, sekarang kita akan menginjak pada satu hal yang penting ketika terjadi reaksi alergi, yaitu adalah pengobatan. Dalam dunia medis, obat-obatan yang berfungsi untuk mengurangi gejala alergi kita kenal dengan sebutan antihistamin, di mana akan bekerja dengan mengurangi produksi dan juga jumlah histamin yang akan timbul ketika kita berkontak dengan alergen. Sekarang saya akan memberikan contoh terkait dengan obat-obatan yang dapat berfungsi sebagai antihistamin. Untuk generasi pertama yaitu ada chlorpheniramine, ciproheptadine, ketotifen, promethazine, dan juga triprolidin. Untuk generasi kedua yaitu ada cetirizine, loratadine, levocetirizine, dan juga astemizole. Untuk generasi yang ketiga yaitu contohnya ada fexofenadine dan juga desloratadine. Nah, untuk teman-teman sendiri perlu kita ketahui bahwa untuk mengkonsumsi alergi ini perlu adanya pemeriksaan dan juga konsultasi dari dokter. Hal ini agar pengobatan yang kita peroleh ini lebih akurat, valid, dan mengurangi resiko terkait dengan reaksi yang tidak diinginkan. Lalu, satu hal yang perlu dicatat ketika teman-teman pergi ke dokter adalah teman-teman harus tahu dulu nih alergi apa yang diderita, kemudian diberitahukan kepada dokter. Dan perlu teman-teman ketahui sendiri bahwa obat-obatan antihistamin ini berfungsi untuk mengobati bukan mencegah. Sebagai contoh, ketika salah seorang pasien memiliki alergi terhadap seafood, kemudian mengkonsumsi cetirizine sebelum mengkonsumsi seafood, maka hal ini tidak dibenarkan ya, karena obat-obatan antihistamin ini bersifat untuk mengobati bukan mencegah. Jadi teman-teman perlu perhatikan ketika akan mengkonsumsi suatu hal yang bersifat alergen pada tubuh. Kemudian yang terakhir di sini adalah kita akan membahas terkait apa saja sih hal-hal yang bisa kita hindari untuk alergi. Yang pertama yaitu hindari adanya kontak dengan alergen.
Kemudian yang kedua yaitu selalu jaga kebersihan. Misalnya adalah lebih memilih menggunakan kasur busa dibandingkan kasur kapuk karena dapat menimbulkan adanya tungau. Kemudian yang ketiga adalah hindari udara dingin. Dan yang keempat, ketika teman-teman sudah menderita alergi, maka segera datang ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.